Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman dimanapun berada, semoga selalu sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Tapi sebelum kita membahas apa hubungannya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sudut pusat. Sudut pusat adalah ya sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari dan berhadapan dengan busur lingkaran gitu ya. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari gitu ya dan berhadapan dengan busur lingkaran. Jadi ini sudut pusat teman-teman, busurnya ini lah. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan pada titik di keliling lingkaran. Nah ini dua tali busur kan berpotongan di keliling lingkaran. Tapi perlu diingat, ini antara sudut pusat dan sudut keliling ini harus panjang busurnya sama. Jadi ini sudut pusatnya yang sini, di sini ya, di pusat lingkaran. Kalau sudut keliling itu di keliling lingkaran atau di busur. Dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di keliling lingkaran sini, di salah satu sisi lengkungnya lingkaran atau di busur. Cuman yang sebelah sini kaki-kakinya tali busur ini harus sama dengan panjangnya, harus sama busur, panjang busurnya harus sama dengan panjang busur yang membentuk sudut pusat. Nah itu baru nanti bisa dihubungkan. Jadi tahu teman-teman ya, ini sudut pusat, ini sudut keliling. Lah kalau ini ditarik ke sini, ke sini, ini juga di sini nanti ya namanya sudut keliling. Ditarik ke sini juga sudut keliling. Nah perlu diketahui nanti besarnya itu sama nanti. Nanti kita buktikan ya teman-teman. Nah sekarang kita ketahui di sini sudut pusat, sini sudut keliling. Nah kita untuk membuktikan apa hubungannya, kita tarik garis bantu teman-teman. Kita tarik garis bantu. Nah gini ya, kita tarik garis bantu. Misalnya di sini X, di sini Y, gitu ya. Ini sudut pusat yang ini ya. Di sini misalnya sudut C, ini sudut D, itulah ya. Ini sudut D. Lah sudut pusat ini, sudut pusat pakai P ya, sama dengan APB, sudut APB gitu ya. Sudut keliling, sudut keliling sama dengan sudut AQB itu ya. Ini sudut kelilingnya. Terus besarnya sudut pusat itu kan sudut C ditambah sudut D ini ya. Ini kan kalau kita tarik garis bantu, ini sudut C, ini sudut D ya kak. Sudut C plus sudut D gitu ya. Sedangkan sudut keliling ini sudut X dan sudut Y, sudut X ditambah sudut Y gitu teman-teman ya. Kita garis bawahi dulu. Nah sekarang kita pisahkan APQ kita pisahkan dulu teman-teman ya. APQ misal segitiganya seperti ini kurang lebih. Ini ya, di sini sudut X ya enggak, sudut X. Lah ini kan jari-jari teman-teman, ini juga jari-jari ya enggak, jari-jari ya. Ini otomatis panjangnya sama. Ketika dia segitiga sama kaki, maka otomatis besar sudut di ujung kakinya ini sama teman-teman. Nah sini juga berarti X juga besar sudutnya ya. Berarti sudut ini, sudut yang di dalam sini, ini kan dalam satu segitiga itu jumlahnya 180 derajat ya kalau dijumlahi. Berarti untuk mengetahui sudut sini ini sama dengan 180 min 2x gitu. Ini 2x. Misal x nya 45 di sini 90. Kalau 40 di sini 100 gitu kan. Maka 180 diambil x, diambil 2x.
gitu ya. Jadi kita tulis saja QP APQ APQ sudut APQ plus sudut APQ plus sudut ini ya. Ini ya, kalau kita tarik garis ini ya, sudut APQ ini ditambah sudut C ini ya enggak, APQ ditambah sudut C ini kan 180 ya enggak, sama dengan 180 derajat ya. Sedangkan besarnya ini 180 min 2x, 180 min 2x gitu ya, plus C, sudut C sama dengan 180, berarti sudut C sama dengan 2x. Nih. Sudut C ini, C sama dengan 2x, besarnya sama ya, ini tambah ini sama dengan ini. Ingat sudut dalam sudut luar segitiga. Itu juga cara menghitungnya sama seperti ini. Kalau teman-teman nyari kok bisa dapat 2x ya, 180 ini kan besarnya 180 min 2x, ini x, maka ini kan 180, sudut sini tambah sini ya enggak, maka untuk cari sudut ini maka 180 min 2x diambil 180 diambil 180 min 2x, jadi hasilnya 2x ini. Itu teman-teman. Terus kita keluarkan yang bawah. Segitiga yang bawah ya, tiga yang bawah kurang lebih seperti ini. QPB ini sudut Y, sudut Y sama seperti tadi nyarinya ya. Ini kan jari-jari, ini jari-jari, maka panjangnya sama, otomatis di sini besarnya juga Y, maka besar sini sama dengan 180 min 2Y gitu kan. Nah, kita cari sudut D, sini sudah ketemu 180, ini tadi 180 min 2x ya, kalau sini 180 min 2Y ya, ini X, ini Y gitu kan. Maka untuk mencari besar sudut D, nah sudut BPQ ditambah sudut D sama dengan 180 ya, karena ini garis lurus kan sudutnya. Maka BPQ ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sedangkan besar BPQ 180 min 2Y plus sudut D sama dengan 180. Coret-coret saja gitu ya. Sudut D sama dengan 2Y. Sudut D sama dengan 2Y, C 2Y. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan ya. Dapat kesimpulan ternyata besar sudut pusat dan sudut keliling itu bisa kita bandingkan. Nah, kita bandingkan, kita agak geser ke sini. Nah, di sini sudut keliling ya berbanding sudut pusat. Jangan ya. Sudut keliling sama dengan sudut X plus sudut Y berbanding sudut pusat ini kan sudut pusat, sudut C plus sudut D gitu ya. Sudut X plus sudut Y sama dengan sudut C ini kan, sudut C nya 2x ya enggak, 2x, sudut D nya 2
2Y gitu ya. Ini kalau kita sudut Y ini kan gini ya, sama dengan 2 kali sudut X plus Y ini kan. Nah, berarti di sini dapat kesimpulan sudut pusat ini 2 kali sudut X dan Y. Nah, sudut pusat ini besarnya 2 kali sudut keliling gitu ya. Jadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Ini kesimpulan teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika bertemu soal-soal mengenai sudut, teman-teman harus ingat bahwasanya sudut pusat ini besarnya selalu 2 kali sudut keliling. Dimanapun sudut kelilingnya, mau digeser ke sini, mau di sini, tetap besarnya 2 kali sudut sudut keliling. Contoh misalnya ada lingkaran yang seperti ini. Nah, contohnya ya, ini sudut pusat. Ini ya, ini sudut pusatnya P. Terus misalnya kita tarik ke sini, nah sini misalnya, anggaplah lurus teman-teman, atau ke sini, nah ya, atau kita tarik ke sini. Nah, ini lewat sini. Nah, ini besarnya, misal sini X, di sini mesti X, di sini mesti X, besarnya selalu sama. Mau ditarik kemana saja, ini ditarik ke sini. Nah, ini besarnya selalu sama. Selalu sama, teman-teman. Besar ini sama dengan besar sudut pusat 2 kali sudut keliling. Selalu sama. Misal ada lingkaran seperti ini. Nah, sudut pusatnya ini 180 karena busurnya itu setengah lingkaran. Nah, jadi sudut pusatnya ini sama dengan diameter, teman-teman. Jadi otomatis di sini diketahui 180 ya. Nah, 180 derajat. Nah, ini ditarik kemanapun sudut keliling, besarnya mesti siku-siku. Tarik ke sini siku-siku, tarik ke sini ya jadi siku-siku, tarik ke sebelah sini ya jadi siku-siku, selalu 90 derajat. Itu karena kita dapat tadi hubungannya sudut pusat itu mesti 2 kali sudut keliling. Ketika sudut pusatnya 180, maka sudut kelilingnya setengah dari sudut pusat, berarti 90, mesti siku-siku. Nah, itu teman-teman. Nah, ini nanti dihafalkan ya. Dihafalkan hubungan ini sama seperti kemarin kita membahas antara hubungan antara juring, luas lingkaran, besar sudut pusat, besar sudut lingkaran, terus hubungannya dengan busur dan keliling lingkaran. Kemarin kan perbandingannya selalu sama. Ini juga gitu, sudut keliling mesti selalu 2 kali sudut pusat. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Jika pembahasan ini bermanfaat, silahkan teman-teman like sebanyak-banyaknya, kemudian terus di-share ke rekan-rekan yang lain agar mereka juga bisa merasakan manfaat yang sama seperti yang teman-teman rasakan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.